hari ini kita bersama dengan salah seorang anggota DPRD Riau, yaitu Bapak Edi Muhammad Yatim, Esos MSI, yang juga merupakan Ketua Komisi 5 DPRD Riau, kemudian anggota DPRD Riau dari Dapil Daerah Pemilihan Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami Tafidu TV pada hari yang berbahagia ini. Ada satu topik yang menarik, kita sebagai ketua komisi kira-kira apa yang menjadi fokus perjuangan kita untuk pembangunan kawasan Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan juga Kabupaten Kepulauan Meranti yang bisa diperjuangkan di DPRD Provinsi Riau. Ya baik. Terima kasih nih atas jemputannya dan salam sudah sampaikan oleh Bung Tawang. Saya hari ini mungkin berterima kasih nih, baru sekali ini diajak orang Dumai. Walaupun saya daerah Dumai, tapi baru sekali diajak orang Dumai untuk bisa langsung wawancara dan bertukar pikiran. Baik, mungkin kami untuk Dapil Dumai Bengkalis Meranti di DPRD Provinsi Riau itu ada sekitar 11 orang, kita 11 orang, dan kami selalu bahu-membahu walaupun mungkin tersebar dalam 5 komisi yang ada di DPRD Provinsi Riau. Dan kebetulan saya sebagai anak Dumai pada saat ini diberi kepercayaan sebagai Ketua Komisi 5. Ketua Komisi 5 ini, Komisi 5 ini membawai bidang kesejahteraan rakyat. Di situ mitra kerja kita ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Olahraga, Tenaga Kerja, dan ada 14 lagi mitra kerja. Nah, itulah yang menjadi bahagian dari kita dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan di Komisi 5. Di Komisi 5 sendiri kita ada sekitar 3 orang. 3 orang itu berasal dari Dapil Dumai Bengkalis Meranti. Artinya teman-teman yang berasal dari Dapil Dumai Bengkalis Meranti punya fokus untuk memperjuangkan persoalan kesejahteraan, terutama mungkin persoalan pendidikan dan kesehatan di Komisi 5 yang menjadi ikon Komisi 5 di DPRD Provinsi Riau. Sesuai dengan visi Gubernur Riau terkait dengan persoalan pendidikan, kita juga terus melakukan mendorong pemerintah Provinsi Riau untuk melihat Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti sebagai bahagian daerah yang harus disejahterakan, baik dalam konteks masyarakatnya, pendidikannya, infrastruktur, peningkatan kapasitas segala macam terkait dengan visi misi yang menjadi acuan daripada Gubernur Riau pada saat di Pak Samsuar. Dari situlah kita mulai menghadirkan apa yang menjadi gagasan segala macam, dari kita turun-turun ke daerah, melihat kondisi daerah kita. Disitulah wilayah yang menjadi daerah perjuangan kami di Komisi 5. Kemudian ada satu hal lagi, kemudian kita di Dumai khususnya kan hari ini kita hadir namanya jalan tol. Dan ini kan menjadi sebuah mimpi bagi Dumai. Pijakan itu di Dumai. Jadi walaupun dia pijakan di Dumai, tapi efeknya juga pada Rohim, Bengkalis, Duri, gitu kan. Terkait dengan bidang kita soal pendidikan tadi, dan mau tidak mau kan kita juga harus fokus memperjuangkan bagaimana sektor pendidikan yang pada akhirnya juga nanti berinput kepada kualitas tenaga kerja kita. Kira-kira bagaimana Komisi 5 melihat? Jadi untuk Dumai khususnya, saya sebagai anak Dumai cukup bangga lah dengan Dumai. Dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia, tahun 2018 kemarin, Dumai itu paling tinggi, 74. Sementara Riau itu, Riau saja rata-rata 72, Dumai 74, Indeks Pembangunan Manusia. Artinya Dumai paling tinggi, di bawahnya ada 60-an, 69 berapa. Itu belum ada tol lagi kan? Belum ada tol. Apalagi tidak ada tol. Jadi kan? sebenarnya saya melihat Dumai ini memang orangnya orang-orang
kalau saya melihat harus ada sinergi baik dari teman-teman yang di eksekutif maupun di legislatif. Saya sudah sempat juga berbincang-bincang dengan teman-teman di dapil kita di dapil 5. Mereka fokus untuk memberikan kontribusi kepada daerah. Tinggal lagi ada beberapa waktu lalu kita agak sayangkan respon daerah yang tidak begitu tampak. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan yang baru Pak Wali Kota kita Pak Faisal dan Pak Amris menangkap ini. Ya. Baik, kita ikuti dulu iklan yang mau lewat. Nanti kita akan lanjutkan dalam wawancara bersama Pak Edi Muhammad Yatim Esos MSI. Merupakan institut pertama di Kota Dumai dan pertama di Kopertas Wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau. Berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI, Tafaqufidin Dumai di bawah naungan Yayasan Tafaqufidin telah berdiri sejak 1999. Pada 8 Desember 2014, merupakan momentum sejarah baru bagi masyarakat Dumai khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, di mana berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 6266 tanggal 5 November 2004. Mengambil keceriaan, cerdas dan berwawasan. Kembali kita bersama Tafidu TV pada sesi hari ini. Kita bersama dengan anggota DPRD Riau, Bapak Edi Muhammad Yatim Esos MSI. Dan kita terputus soal tadi kemajuan dengan keberadaan tol, kesejahteraan, pendidikan gitu. Boleh disambung kembali Pak Edi, silakan. Baik, ini tol Permai kan baru Dumai ini memang menjadi ikon kita, ikon baru. Seharusnya memang sebelum selesai tol kita sudah siap ya Dumai. Kita mungkin agak telat, saya melihat agak telat ya, saya katakan telat. Karena mungkin kita berpikir pada waktu itu ini tol ini jadi tidak, mungkin oleh karena itu daerah tidak siap. Saya katakan daerah tidak siap karena memang ketika tol dibuka, kita ingat pada waktu tol pertama dibuka, bondong-bondong orang datang dari Pekanbaru. Setelah itu kosong. Ternyata apa? Dumai tidak siap menerima ini. Ada kesan seperti itu. Dan teman-teman yang datang segala macam, Dumai tidak siap menerima ini. Nah, semestinya sebelum ini dibuka, tol dibuka, kita sudah mempersiapkan. Ini mereka pasti punya tujuan, minimal punya tujuan transfer dari sini ke Rupat kah, atau dari sini ke Malaka kah, atau dari Dumai kemana? Karena di Dumai sendiri mungkin kita lihat mungkin tidak banyak hal yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang dalam perjalanan biasanya 5, 6, 7 jam, sekarang bisa 1,5 jam. Mereka bisa bolak-balik. Harus siapkan di Dumai. Ini kan mesti harus dibangun oleh pemerintah kota Dumai sendiri gitu, hal seperti ini. Nah, saya berharap ini belum terlambat. Kita masih bisa contoh misalnya, apakah mereka bisa melakukan tur ke
menyiapkan tempat parkir besar, mereka berangkat balik hari kan bisa sekarang seperti itu kan cepat. Atau karena memang faktor ada pengaruh COVID juga Mungkin bisa jadi kan? bisa jadi ini juga bahagian dari persoalan COVID, tapi kan belum terlambat nih. Betul. Kita belum kita siapkan saja. Saya punya keyakinan banyak hal yang bisa dilakukan dengan jarak tempuh yang biasanya kita 6-7 jam menjadi 1,5 jam. Itu banyak hal yang bisa dilakukan di Dumai. Itu yang paling penting. Artinya dari keberadaan infrastruktur sudah oke, tinggal lagi kita bagaimana mempersiapkan diri di sektor pariwisata, di sektor juadah gitu kan. Kita tangkap. Jadi fokus yang harus kita siapkan. Termasuk pemimpin baru hari ini. Saya berharap juga dengan kepemimpinan Pak Faisal dan Pak Amris yang baru saja dilantik bisa melihat ini sebagai potensi, potensi yang mungkin dari sini Dumai bisa menjadi lebih cepat lompatan-lompatan yang bisa dilakukan. Tidak hanya tertumpu pada rutinitas saja dan yang sudah kita terima selama ini. Ada hal-hal baru yang dapat dilakukan oleh pemimpin di Dumai. Atau dengan melibatkan sektor-sektor industri yang ada. Mungkin kalau mengharapkan APBD Dumai cuma sekian triliun. Saya kalau seandainya kita masih berharap tentang terhadap APBD saja tanpa ada kreasi, lompatan baru dan kondisi yang ada, ini kita pasti akan kecewa. Karena kondisi sekarang ekonomi juga sedang tidak bagus, apalagi pemerintah. Jangankan Dumai, Riau saja masih terus mengalami defisit. Dumai tambah apalagi. Oleh karena itu dengan potensi dan kondisi Dumai saat ini dengan ada infrastruktur tol sebagai pendukung, mesti harus ada lompatan pemikiran oleh pemimpin untuk menumbuhkan apa yang dapat digarap di kota Dumai. Ini harus dilakukan. Artinya mau tidak mau harus ada inisiator mempertemukan seperti Dumai, kemudian Bengkalis, kemudian Rohil. Nah, Rohil kan ada Pulau Pejam yang bisa dimanfaatkan. Bengkalis ada Pulau Rupat yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga ada Pantai Tenggayun, selain sektor-sektor pariwisata yang ada di Dumai. Mungkin itu yang harus menjadi PR terbesar bagi pemimpin di kawasan Riau Pesisir. Kawasan Provinsi Riau. Jadi memang harus dikemas harus dikemas oleh pemimpin-pemimpin kita yang kebetulan saat ini kan sedang baru semua nih. Di Bengkalis ada Bukas, Mari dan Bung Mas Bagus Santoso. Di Dumai ada Pak Faisal dan Pak Amris, dan di Rohil ada Pak Epi Sintong dengan siapa namanya? Ini kan pemimpin baru. Kita berharap dengan pemimpin baru ini ada inovasi yang dilakukan, kan tidak harus hanya megah-megahan semua, tidak perlu. Tapi kalau dikemas bagus, dia menjadi sebuah jualan yang menarik bagi orang-orang, ya akan datang, pasti akan datang. Orang kan kadang-kadang kan mencari hal-hal baru, ada kerinduan di situ yang bisa dipenuhi oleh masing-masing orang kan, dan kejenuhan kehidupan di kota metropolitan bukan baru itu kan seperti itu. Kemudian terkhusus untuk sektor pendidikan, terutama di level misalnya SMA dan SMK, kira-kira apa yang harus menjadi fokus pembenahan, gitu kan? Ketika hari ini kan SMP dari SD sampai ke SMP itu kan menjadi tanggung jawab Pemko, gitu kan? Kemudian SMA, SMK kan menjadi tanggung jawab provinsi, dan itu mungkin menjadi bagian dari kerja Komisi 5. Khusus untuk yang ada di Dumai, di Meranti, kemudian juga ada di Bengkalis, apa yang menjadi fokus perhatian agar lulusan-lulusan kita itu menjadi lulusan-lulusan yang siap untuk bekerja, terampil, kemudian juga sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan itu Pak Ketua Komisi? Jadi kita juga sudah pernah membedah persoalan itu dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan teman-teman di Komisi 5 dan juga mencunkan dengan visi misi Pak Gubernur. Memang setiap tahun persoalan sederhana yang terlihat yang terus menjadi masalah adalah persoalan anak masuk sekolah. Betul. Dari SMP ke SMA itu selalu ada persoalan. Kemudian belum lagi nanti outputnya seperti apa. Nah, saya bilang pada waktu itu pada Dinas Pendidikan kita Pak Zul Ikram, kita diskusikan persoalan ini
Ini prioritas untuk ketersediaan sarana pendidikan bagi masyarakat kita di Riau khususnya dan di Dumai Bengkalis dan Meranti. Masih banyak mungkin kekurangan ruang kelas baru, kekurangan sekolah segala macamnya untuk memberikan tempat sarana pendidikan kepada anak-anak yang usia tamat SMP dan masuk ke sekolah menengah atas. Dan itu harus sesuai dengan dunia kerja. Dunia kerja. Nah, sekarang memang ada beberapa prioritas yang diberikan oleh dinas pendidikan kita. Mereka apakah SMA umum atau SMK? Kan ini persoalannya. Karena kalau outputnya mau dunia kerja, mereka SMK lah, dilarikan ke SMK. Nah, untuk itu ketersediaannya memang masih belum berimbang, ya. Kita harus akui. Tapi juga kan tidak serta-merta harus bisa dipenuhi semua. Oleh karena itu kita kemarin dengan dinas pendidikan sudah untuk Dumai Bengkalis dan Meranti sudah buka keran, buka ruang bagi daerah-daerah yang kita lihat sekolah itu banyak peminat dan daya tampungnya terbatas, ruang yang tidak cukup, diberikan penambahan ruang kelas baru. Itu sudah masuk di program 2020 dan 2021 dan 2022 juga nanti akan ke arahnya ke situ juga. Nah, di Dumai dan di Bengkalis, di Dumai khususnya kemarin sebelum pilkada berlangsung saya sudah dan teman-teman dari dinas pendidikan provinsi sudah turun malah. Mereka akan membuat beberapa sekolah menengah penambahan SMA dan SMK. Itu ada beberapa di Bukit Kayu Kapur. Kemudian di kota kemarin saya minta kepada dinas pendidikan, lahan tidak ada. Saya kesal juga, memang sempat kesal. Untuk tapi SMA atau SMK lah, artinya ada. Kalau memang itu dibutuhkan SMA, dinas pendidikan turun nanti mereka melakukan survei, FS gitu, studi lapangan. Nanti apakah ini SMK atau SMA sesuai dengan kebutuhan di tempatan. Mereka sudah turun kemarin, tempat tidak ada. Padahal waktu itu sudah saya sampaikan juga kepada Pak Wali yang lama. Mungkin sudah kemarin saya ditelepon juga oleh Ketua DPRD Dumai, Bung Agus. Kebetulan itu kader kita, Pak Sek. Ya, ini udah ada tempat ini nampaknya. Alhamdulillah, saya bilang kan, coba nanti saya belum tidak lanjuti. Katanya Dumai sudah siapkan tempat. Mudah-mudahan nanti kesempatan ini masih terbuka untuk dua. Yang satu udah oke. Sekolah satu sekolah baru di situ, SMK di Bukit Kayu Kapur ya, SMK. Yang satu lagi SMA atau SMK di sini di kota. Karena daya tampung kemarin waktu saya turun dalam penerimaan murid baru di sini ini banyak yang tidak orang ibu-ibu, para wali murid banyak yang tidak mendapat tempat anak-anak sekolah. Kalau saya lihat itu tuh ketika saya panggil kepala dinas, persoalannya ada kekurangan sekolah, bukan ruang kelas. Ruang kelas sudah tambah tapi tidak mampu. Sekolah dibuka lagi. Nah, akhirnya mereka turun, tempat yang waktu itu dulu. Nah, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita bisa clearkan masalah tempat. Kita minta dinas pendidikan untuk bangun sekolah. Sama-sama kita berdoa ya. Baik, kita lewatkan dulu iklan yang berikutnya. Nanti kita akan sedikit menukik pada pembicaraan kita ya soal perkembangan politik pada hari ini ya, karena yang di samping saya juga adalah sekretaris umum DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Oke. Pendidikan atau tarbiyah. Mari bersama-sama kami ya untuk memajukan Kota Dumai khususnya dalam bidang pendidikan, membekalkan generasi-generasi dengan pendidikan yang mumpuni, terutama dalam konteks bagaimana kita menciptakan para ulama yang intelek dan intelektual yang ulama, tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University,
dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari Perguruan Tinggi Nasional ya Trisakti Jakarta, dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya dengan akreditasi perguruan tinggi kita bernilai B, maka ini sudah cukup memberikan jaminan bahwa sistem pelayanan pendidikan dan sistem muatan pendidikan yang ada di Kota Dumai atau di Institut Agama Islam ini sudah cukup memberikan kompetensi yang baik kepada generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggamit keceriaan, cerdas, berwawasan bersama Tafidu TV. Di samping saya adalah Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Riau, gitu, dan juga anggota DPRD kita dari Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Ya, kita bincang-bincang lah dulu soal perkembangan politik kita, khususnya tentang Demokrat boleh, atau silakan. politik kekinian pun boleh. Kita persilakan. Pertanyaannya apa? Ini artinya saya juga harus ganti kulit. Iya. Kalau tadi saya bicara sebagai Ketua Komisi 5, sekarang kita bicara sebagai orang Demokrat. Sekarang bicara politik sebagai Sekretaris Umum Partai Demokrat. Ya, Riau. jadi memang mungkin banyak hal ya yang sudah didengarkan oleh kita semua terkait dengan persoalan yang sedang berkembang saat ini di tubuh Partai Demokrat. Saya melihat ini dinamika ya, tapi pada intinya sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPD dan juga Pak Ketua Umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono bahwa Demokrat solid sampai saat ini dari bawah sampai ke atas solid. Jadi artinya kalau ada pihak-pihak yang mungkin mencoba untuk menggoyang persoalan ini terkait dengan politik 2024 semua ini. Kalau saya melihat itu konteksnya itu. Artinya mungkin dilihat dari bulan ke bulan itu, kami kan dari bulan ke bulan ini terus naik. Rating Partai Demokrat saat ini sudah 3 besar. Ini hasil survei dari lembaga independen ya, lembaga survei independen 3 besar. Dan kita punya kekuatan besar di situ AHY sebagai calon presiden 2024. Nah ini kan ancaman sebenarnya. Kalau saya melihat, maaf ya kita cerita-cerita. Sesi partai. Sesi partai. Jadi saya melihat ini adalah bahagian daripada skenario-nya untuk mencoba untuk 2024 mengganjal ini 2024. Tidak ada lagi lawan tanding yang bisa menyaingi ini. Tapi ini kita bukan sombong ya. Tapi Demokrat optimis. Nah, kalau saya sampai saat ini melihat semangat teman-teman dan juga sudah turun ke beberapa daerah, mereka tetap tidak bergerak daripada hasil Kongres 5 yang baru dilaksanakan di Jakarta tahun kemarin, dan itu adalah leran secara konstitusi keterpilihan Pak Bung AHY di situ, dan Partai Demokrat sudah melaksanakan amanat demokratis di dalam Kongres kelima itu. Kemudian kan Bang, secara politik juga kan kita sudah melewatkan pilkada, kemudian juga pilwako gitu kan, Dumai dengan ada kesan tersendiri lah di Demokrat ya. Kemudian juga Bengkalis, kemudian juga Rohil, juga Meranti. Kira apa yang menjadi PR terbesar yang harus dipersiapkan juga ketika di 2024? Saya melihat bahwa memang harus ada upaya kita konsolidasi ya. Konsolidasi memang terus harus dilakukan. Kemudian juga memberikan kepada kader-kader kita, kader-kader yang sudah militan, untuk terus memberikan semangat yang untuk tetap memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat kita. Dari beberapa pilkada yang dilaksanakan kemarin di Provinsi
dan saya terus di Dumai ini hampir setiap minggu turun bolak-balik ke Dumai. Hasil survei memang tidak ada menyangka seperti, tapi Allah punya kuasa yang lain. Allah lebih sayang kepada Mas Eko. Dia panggil, akhirnya hasilnya seperti yang dilihat bersama. Padahal kalau seandainya pikiran kita, ini kan di luar kemampuan kita sebagai Ini manusia. kan survei 6 bulan menjelang pilkada kan tidak bergaris kemana-mana gitu kan. Nah, tambah pula dengan Jadi memang banyak hal lah ya, ini mungkin bagi Demokrat sebuah renungan juga, harus menjadi renungan bahwa tidak boleh kalau mentang-mentang sudah begini tak boleh kita merasa langsung lihat sana. Ada kekuasaan yang lebih besar yang bisa kita prediksi seperti apa ke depannya. Jadi saya melihat bahwa secara politik Demokrat untuk di Riau pada saat ini masih tetap punya nilai strategis ya. Malah saya berpikir kalau seandainya nanti di 2024 untuk posisi ketua DPRD Riau kami bisa rebut. Optimis saya. Sekarang kami punya 9 kursi di DPRD Provinsi Riau. sudah duduk di wakil. Sudah duduk wakil 9 kursi. Yang nomor 1 Golkar 11 kursi, PDIP 10 kursi, Demokrat 9 kursi. Hanya butuh 2 atau 3. Itu sesuai dengan tingkat nasional dengan Dan itu saya sebagai sekretaris sudah punya titik-titik seperti apa cara untuk bisa melewati batasan itu. Kalau seandainya tidak ada tsunami besar lah. Nah, sebelum kita bicara tingkat nasional, ini kan ada juga lagi nih Kota Pekanbaru, kemudian juga Inhil ya Bang? Iya. Inhil. Itu di 24 semua. 24 semua. Jadi sebenarnya kami sudah plotting. Saya juga sebagai sekretaris karena mau merancang untuk gerakan strategi partai, diminta ketua DPD kita yang merancang. 2022 kemarin kita sudah punya ancang-ancang. Ini langkahnya nih kalau jadi, tapi kan ternyata kan kita tahu pakai undang-undang yang sudah disahkan 2024 atau masih ada peluang 2022, tapi katanya informasi terkininya opsi terakhir 2024. Walaupun itu undang-undang belum disahkan secara resmi, tapi peluang untuk membuka ruang di 2022 nampaknya agak tipis. Tapi kalau seandainya terbuka ruang di 2022, saya yakin strategi yang kita mainkan bisa jadi. Bisa pemilihan di Inhil itu wakil bupatinya sekarang dari Demokrat. Kemudian juga di Pekanbaru sekarang masih orang Demokrat, ya kan? Ini menjadi langkah kita sebenarnya untuk menuju 2024. Artinya lebih mudah. Ya. Jadi kalau seandainya 2024 semua, tentu strateginya beda lagi. Artinya semulusnya di daerah kita berharap juga semulus untuk di tingkat nasional. Betul. Tapi optimis ya, tingkat nasional Demokrat sangat optimis. Solid Dan sampai saat ini tidak ada yang kita ragukan dari teman-teman di seluruh ketua DPC yang ada di Provinsi Riau. Barusan juga saya ditelepon, teman-teman DPC masih solid. Saya sudah laporkan ke DPP kondisinya. Teman-teman di Riau tetap berpegang pada hasil Kongres 5 di Jakarta. Dan kalaupun ada riak hari ini itu hanya di bagian luar mau mencoba-coba biasa. Tapi kan memang mengangkat Pak BI kan gitu ya, kita melihat kalau tanpa Pak SBY pun partai ini juga tidak bisa besar seperti ini, teman-teman. Dan itu sudah menjadi langkah besar ketika survei pun sudah menaruh Demokrat di nomor 3 sekarang. Itu apa yang membuat bisa artinya gini, langkah konkret bisa nomor 3 itu Bang? Jadi secara nasional sebenarnya semenjak ketum Demokrat itu dipimpin oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono, terus ada inovasi ya di internal, keluar juga kita terus melakukan. Begitu ada masalah, ada bencana segala macam, Demokrat langsung tampil. Kadang-kadang Demokrat diskusi langsung keluar instruksi ketum, lakukan apa yang bisa untuk rakyat. Sebab Demokrat, ini perlu dicatat dengan semuanya. Demokrat, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY ini, koalisi yang kita bangun bukan dengan partai lain. Koalisi partai Demokrat ada koalisi bersama rakyat. Itu dia. Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Itu bukan dengan partai lain kita berkoalisi, tapi kita dengan rakyat. Jadi rohnya itu dengan rakyat itulah. Dan itulah pemilih. Itulah pemilih kita. Jadi koalisi kita bukan dengan partai A, partai B, tapi berkoalisi dengan rakyat. Tapi bukan kita tidak perlu dengan partai lain. Nanti itu dalam mekanisme dalam penunjukan segala macam pemenuhan. Misalnya contoh seperti pilkada, itu perlu masih
Partai Demokrat Provinsi Riau. Terima kasih Pak Edi atas waktu dan kesempatan ya, dalam waktu yang mepet dan juga kesibukan sebagai anggota dewan, kami masih bisa hadir di dalam sesi wacana kami pada hari ini, menggamit keceriaan, cerdas dan